Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik semua, siswa-siswi kelas 5 khususnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita sukai. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, masih di jilid 5C, tema 6 panas dan perpindahannya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal di tema 6. Ayo berlatih subtema 3 ya. Dan yang masih kita bahas kali ini yang kemarin belum selesai kita bahas, yaitu di pendamping pembelajaran 5 dan juga 6 ya, tema 6 subtema 3 pendamping pembelajaran 5 dan juga 6. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang kita bahas kali ini ya. Pendamping pembelajaran 5 itu di halaman, mulai dari halaman 73 ya. Kemudian kita lihat ayo berlatihnya ada di halaman 75 ya. Di sini menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita diminta untuk menyusun tabel contoh benda-benda yang menggunakan konsep perpindahan kalor ya. Di sini ada untuk nomor 1 ya. Perhatikan benda-benda berikut ya. Ini ada 6 buah benda. Yang pertama ini ada sudip ya. Sudip atau sutil ya. Kemudian yang B ini ada panci, kemudian ini ada toaster atau oven toaster ya, untuk membakar roti ya. Kemudian yang D ini ada wajan atau untuk penggorengan ya, atau mungkin memasak telur. Kemudian yang E ini ada solder dan yang F ini ada obeng ya. Kemudian pertanyaannya, tuliskan bagian-bagian yang menghambat perpindahan kalor dari benda-benda di atas. Nah, ini bagian yang menghambat perpindahan kalor dari benda itu adalah plastik dan juga ebonit ya. Ini saya ringkas saja, plastik dan ebonit. Mungkin kalau mau dijelaskan berarti ini untuk yang A ini adalah plastik ya, atau ebonit yang dipakai untuk pegangan ya. Ini yang sebelah sini. Kemudian yang B ini adalah di pegangan dari panci ya. Ya, ini sebelah sini pegangan pancinya yang terbuat dari plastik atau ebonit. Kemudian yang C ini pegangannya di sini ya, ini untuk menyalakan ya. Setelah roti dimasukkan kita tekan ke bawah. Lah ini terbuat dari ebonit juga ya. Supaya ebonit adalah fungsinya sebagai isolator ya, atau penahan panas. Jadi kalau kita pegang tidak terasa panas. Kemudian yang D ini di pegangan dari wajannya di sini. Ini juga terbuat, ada yang plastik, ada juga ebonit ya. Kemudian yang E ini pada solder, ini pegangannya solder yang di sebelah sini ya, ini terbuat dari plastik. Kemudian yang F pada obeng, ini juga di pegangannya. Ini supaya tidak ekstrum ya, misalnya kalau tester ya atau touchpen biasanya di sini ya, ini terbuat dari plastik. Jadi kalau kita pegang tidak terkena aliran listrik. Ya, ini juga isolator ya. Jadi isolator itu adalah boleh dikatakan sebagai penghantar panas yang buruk atau penghantar listrik yang buruk ya, atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas ataupun tidak menghantarkan listrik itu isolator ya. Seperti itu mungkin pengertiannya. Kemudian untuk yang B, apa akibatnya jika bagian penghambat kalor tidak digunakan? Nah, seandainya ini tidak ada pegangannya, semuanya terbuat dari aluminium atau logam, maka kalau kita memegang akan panas ya, bahkan bisa luka bakar ya, bisa melepuh tangan kita. Jadi saat kita memegang maka tangan kita juga akan panas ini jika bagian penghambat kalornya tidak digunakan. Kemudian untuk soal nomor 2, lengkapi tabel berikut. Ini ada 5 buah benda ya. Kemudian bagian yang mempercepat perpindahan kalor dan juga bagian yang menghambat perpindahan kalor. Yang pertama di sini ada panci ya. Ini ya gambarnya. Kemudian yang mempercepatnya tentunya adalah bagian besi atau aluminium yang sini. Ya, kemudian yang menghambat perpindahannya ada gagang atau pegangannya ya, di sini pegangannya ya. Itu terbuat dari ebonit atau plastik ya. Ini sebagai isolatornya, kalau ininya sebagai konduktor ya. Kemudian yang kedua ada setrika. Bagian percepat kalornya ada alas setrika yang bagian bawah ya. Setrika, di sini ada gambar setrika kah? Oh ya, ini ya. Jadi yang
bagian bawah sini yang kita setrikakan ke baju ya, yang kena baju itu bagian konduktornya ya. Ini terdapat elemen pemanas ya, supaya bagian bawahnya ini panas. Kemudian untuk bagian penghambat perpindahan kalornya adalah pegangan ya, pegangan dari setrika itu yang terbuat bisa dari plastik lah, ini yang kita pegang ya. Ini bagian ini ya, ini terbuat dari plastik, ini adalah penghambat kalornya supaya kita tidak terkena panas. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada wajan, itu bagian percepat perpindahan kalornya adalah besi atau aluminium yang di sini ya. Ini supaya cepat matang. Kemudian bagian penghambatnya ada pegangan yang terbuat dari plastik atau ebonit ya ini. Kemudian yang keempat ada solder, bagian mempercepat perpindahan kalornya itu adalah bagian ujung pemanas atau elemen pemanas di ujung. Nah ini bagian ujung sini ini biasanya terbuat dari tembaga ya. Kemudian bagian penghambat perpindahan kalornya ada pegangan yang terbuat dari plastik, bisa ebonit juga bisa ya. Kemudian yang terakhir ada pemanggang roti, kita lihat di sini ya. Bagian percepat perpindahan kalornya ada elemen pemanas yang ada di dalam sini ya. Kemudian bagian penghambat perpindahan panasnya ada pegangan atau plastik ebonit yang ini ya. Jadi kita tekan itu supaya tidak panas. Nah ini di sini ada plastik atau ebonitnya. Itu untuk penjelasan soal nomor 2 ya. Untuk ayo berlatih muatan pelajaran IPA di halaman 75 tentang penggunaan alat-alat yang sesuai dengan prinsip perpindahan kalor atau isolator dan konduktor ya, prinsip penghantar panas. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya, ini di pendamping pembelajaran 5 sudah, berarti pendamping pembelajaran 6 ya. Ini ada di halaman 78 ya. Halaman 78 muatan pelajaran PPKN ya, dari semua ya PPKN. Soal pertama, mengapa kita harus memiliki tanggung jawab? Oke, kita lihat di sini sudah saya tuliskan ya. Muatan pelajaran nomor 1 ya. Karena tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban dan merupakan ciri manusia beradab ya, atau berbudaya. Jadi manusia yang beradab itu pastilah bertanggung jawab, karena itu merupakan bagian dari kewajiban ya. Kemudian nomor 2, apa akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tanggung jawab? Akibatnya apa? Kita tidak akan dipercaya oleh banyak orang, karena tanggung jawab sangat berpengaruh. Nomor 3, kamu ditunjuk sebagai ketua kelompok dalam kegiatan Jambore Pramuka. Setiap kelompok diminta untuk mendirikan tenda. Sebagai ketua kelompok, apa saja yang harus kamu lakukan? Yang harus dilakukan sebagai ketua kelompok apa di sini? Oke ya. Jadi tugasnya adalah mengkoordinir semua anggota kelompok dan bekerja sama untuk mendirikan tenda dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi semua anggotanya dikoordinir ya, tugas-tugasnya seperti apa ya, kemudian bersama-sama mendirikan tenda dengan penuh tanggung jawab ya. Itu untuk nomor 3. Kemudian nomor 4, dalam menyambut Hari Buku Sedunia, SD Erlangga berencana akan mengadakan lomba literasi. Semua siswa diharapkan mengikuti lomba tersebut. Yang A, kewajiban apa yang dimiliki siswa? Kemudian yang B, apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan kewajibannya? Oke, untuk yang A dulu ya. Kewajiban yang dimiliki siswa itu apa? Nah, kewajibannya adalah mengikuti lomba literasi yang diadakan. Kemudian yang B, apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan kewajibannya? Jika tidak melaksanakan kewajiban, maka Bapak dan Ibu guru tentunya akan kecewa ya, karena lomba tersebut demi kemajuan para siswa ya, untuk mengikuti kegiatan lomba literasi sebagai pengalaman ya. Kemudian nomor 5, setujukah kamu jika kita dapat meminta hak terlebih dahulu sebelum melaksanakan kewajiban? Jelaskan alasanmu ya. Tidak ya, tidak setuju sekali, karena kewajiban harus kita laksanakan terlebih dahulu baru kita bisa mendapatkan hak gitu ya. Contohnya misalnya kita pengen mendapatkan udara sejuk di depan rumah kita. Nah, tentulah kita wajib menanam pohon ya untuk menghasilkan udara yang sejuk. Mungkin kita pengen ruangan kelas kita bersih, maka kita wajib membersihkannya dahulu, baru kita bisa menikmati
tempat yang bersih tersebut, yaitu hak kita mendapatkan tempat yang bersih, berarti kewajiban kita membersihkannya ya. Itu untuk Ayo Berlatih halaman 78. Sekarang kita ke halaman 79 ya. Ini muatan SBDP ya. Perhatikan kedua gambar berikut. Setelah itu tuliskan makna dari setiap gambar tersebut ya. Ini ada dua gambar A dan juga B, oke. Untuk yang gambar A ini bercerita ya, kita lihat gambarnya itu tentang anak yang sedang pulang sekolah, yang sedang pulang dari sekolah bersama teman-teman ya. Itu kita lihat materinya sudah di atas ya, berarti sudah pulang mereka. Kemudian mereka pulang bersama-sama dengan senang. Nah, maknanya apa? Kita harus rendah hati dan tidak boleh sombong agar kita memiliki banyak teman ya. Kalau rendah hati ya, tidak sombong, pasti punya banyak teman ya. Ini kita lihat pulangnya bersama-sama. Kemudian untuk yang gambar B ya, kita lihat di sini ada seorang anak yang sedang menyiram tanaman. Maknanya apa? Kita harus merawat dan menyayangi sesama makhluk hidup ya. Di antaranya adalah tanaman ya, harus kita rawat dan kita sayangi ya, supaya bisa tumbuh dengan subur dan tentunya kita bisa menikmati hasilnya ya, entah itu nanti mendapatkan bunga atau buah atau udara yang segar ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk pendamping pembelajaran 5 dan 6 ya. Tema 6 subtema 3. Dan berarti sudah selesai semua tema 6 ya, baik itu Ayo Berlatih maupun soal latihan subtema ya, subtema 1, 2, dan 3 sudah kita bahas. Jadi kita ketemu di video berikutnya di tema 7. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Termasuk mungkin apabila masih kesusahan untuk mencari ya soal-soal yang sudah dibahas, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya coba berikan linknya ya, kalau masih susah mencari di playlist ya. Sebenarnya tinggal ditulis aja kata kuncinya apa ya, pasti nanti akan keluar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.